Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Peningit Menunggu Islah. Tentunya kita sudah memahami dan juga sudah Abah bahas dari awal video yang Abah buat tentang manusia pilihan, karena beliau adalah manusia pilihan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini pun beliau sedang menunggu titik akhir dalam perjalanannya beliau. Dari awal video tentang pembahasan manusia pilihan Satria Peningit, versi Jawanya yang kita kenal dengan 1000 jiwa, apapun sebutannya. Kalau dalam versi Jawa tentunya beliau sudah melewati, atau Abah katakan di sini istilah Jawanya sudah lulus wedah. Di sini Abah tidak lagi membahas tentang perjalanan manusia pilihan yang beliau diperjalankan. Tentu sudah sangat lama dan juga sudah Abah bahas apa hubungannya Satria Peningit yang berkedaton dua, yaitu antara Jawa dan Makkah. Itu pun sudah Abah bahas di video terdahulu, dan banyak lagi yang sudah Abah bahas tentang perjalanan beliau secara versi Jawa dan versi Islam. Versi Islam juga sudah Abah bahas bagaimana beliau diperjalankan. Ada suatu kemiripan dengan baginda Nabi Muhammad SAW secara dohirnya ataupun rohaninya, dan banyak lagi yang sudah Abah bahas. Mungkin saudara-saudara Abah bisa membuka video yang terdahulu, karena sampai saat ini beliau masih menunggu untuk diislah dalam satu malam. Karena sini Abah melihat sesuatu saat ini yang sudah sangat memprihatinkan, kehancuran akhlak juga mempengaruhi pada suatu kehidupan manusia saat ini. Mari kita lihat dan coba kita renungkan kejadian dan peristiwa yang dengan cepat terdengar karena adanya medsos. Dengan cepat kita melihat dan mendengar kerusakan akhlak dari kalangan tua dan muda yang saat ini bagaikan air bah yang sudah tidak dapat dibendung. Tentunya kejadian atau peristiwa yang memalukan sudah jauh dari tuntunan agama, karena dikuasai hawa nafsu yang lebih dominan tanpa menyadari apa yang akan dilakukan untuk suatu kepuasan dalam pribadi maupun kelompok. Kebenaran sudah sangat langka di saat ini, di mana-mana kemiskinan merajalela dikarenakan si kaya dan si miskin sangat jelas terlihat. Dan kadangkala yang kaya mempertontonkan kekayaannya, begitu juga yang merasa hebat dan berkuasa memperlihatkan kehebatannya tanpa adanya rasa welas asih terhadap sesama, ingin dipuji atau dipuja. Itulah saat ini terjadi. Benar salah beda tipis, bisa salah jadi benar, benar bisa jadi salah. Jadi sudah melampaui batas kerusakan akhlak di muka bumi. Sudah sulit mencari suri tauladan contoh bagi yang lain, atau suatu pemimpin yang bisa membawa masyarakatnya merasakan ketenangan, ketentraman. Itu saat ini belum bisa dirasakan bagi masyarakat kecil yang terus merasakan penderitaan yang panjang. Kita kembali ke judul awal. Tentunya tadi sudah Abah katakan, dalam suatu perjalanan tentu ada awal dan akhir. Bagaimanapun yang Abah dapatkan dalam tafakur, Abah melihat
dengan mata batin. Sang manusia pilihan tentunya sebagai manusia yang normal kadangkala menemui titik kejenuhan dikarenakan beliau terpilih. Suka tidak suka beliau harus melewati tahapan demi tahapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Abah meyakini beliau tidak akan mampu melewati tahapan tersebut yang beliau jalani sampai saat ini. Tentunya apa yang dirasakan manusia pilihan sudah diatur dalam kehidupan. Mungkin sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat atau mengkondisikan beliau dalam kesendirian untuk nantinya manakala beliau diislah tidak ada satupun manusia yang bisa melihat peristiwa tersebut, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui peristiwa tersebut. Kapan di mana itu Abah tidak dapat memastikan, karena Abah hanya mendapatkan petunjuk atau isyaroh seperti itu yang akan terjadi pada manusia pilihan yang terpilih. Semua itu dalam skenario Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau sadari. Melihat situasi saat ini yang sangat memprihatinkan, terutama tentang akhlak, sudah sangat sulit untuk kita lihat, dan apa yang terjadi sekarang itu pun tidak lepas dari pandangan dan apa yang beliau rasakan saat ini. Banyak dari kalangan spiritual untuk membuka tabir tentang sosok manusia pilihan, tapi sangat sulit dibuktikan siapa jati diri dan di mana keberadaannya. Dalam membahas tentang sosok manusia pilihan, Abah meyakini beliau mengetahui bagaimana beliau didiskusikan atau dibahas di banyak kalangan yang membahas tentang dirinya. Tentunya beliau tidak akan mungkin mengakui atau mengatakan bahwa dirinya lah yang dicari atau yang dibicarakan banyak orang saat ini. Walaupun dirinya merasakan setiap kejadian yang beliau alami, tentunya beliau hanya bisa memasrahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beratnya ujian yang beliau jalani dan amanah yang akan beliau bebankan atau beliau terima, terasa berat hatinya menerima amanah tersebut, sehingga beliau berusaha untuk lari dari kenyataan. Tentunya beliau selalu berdoa untuk dijauhkan dari bisikan atau pengaruh dari iblis atau setan yang menggodanya secara zahir maupun batin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beliau berlindung dan mohon pertolongan. Mungkin tanda-tanda alam yang beliau perhatikan, yang beliau rasakan pada dirinya, tentu sudah memahami, tapi beliau tidak mengetahui kapan itu terjadi, karena semua dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun yang saudara kita ucapkan, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.